Assalamualaikum. Lanjut lagi ngerjain 5 soal ekonomi UM-UGM. Kali ini UM-UGM 2015 kode soal 641. Kali ini kita mau bahas UM-UGM 2015 kode soalnya 641. Nilai modal akhir dalam laporan perubahan modal selanjutnya akan ditambahkan gitu ya. Nah, kita lihat urutannya ya. Urutan laporan keuangan, urutan laporan keuangan. Yang pertama itu nanti akan ada laporan laba rugi kan? Laporan laba atau rugi. Dan ini kan hasilnya kalau dia positif berarti laba, kalau negatif berarti rugi kan. Berikutnya yang kedua ada yang namanya laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini kan bentuknya seperti ini ya. Ada modal awal sekian, kemudian nanti laba atau rugi sekian. Jadi nanti si laba atau rugi ini masuk ke sini kan, gitu ya, masuk ke laba atau rugi ini. Baru nanti ada prive sekian dan nanti di sini baru nanti hasilnya adalah ini kan ini ya. Baru nanti hasilnya adalah modal akhir. Modal akhirnya sekian. Nah, yang ketiga ada yang namanya laporan neraca. Nah, laporan neraca ini nanti dia sisi pasifanya di sini kan aktiva. Kalau di sini kan pasifa ada utang plus modal, tapi yang dipakainya adalah modal akhir. Modal akhir sekian. Makanya nanti si modal akhir ini masuknya adalah dimasukkan ke laporan neraca. Berarti jawabannya adalah ditambahkan ke dalam laporan neraca atau bahasa lainnya adalah laporan posisi keuangan. Selanjutnya UM-UGM 2015 masih kode soal 641. Si Bejo menjadi manajer di perusahaan X dan dia mendapat mandat dari para komisaris untuk memaksimalkan laba perusahaan gitu ya. Setelah diteliti ternyata perusahaan tersebut memiliki fungsi TC. Nah, berarti diketahui dulu ya, fungsi TC-nya adalah 1500 plus 200 Ki dan TR-nya adalah 1400 Ki min 6 Ki kuadrat gitu. Kemudian ditanyakan berapa tingkat produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan X agar laba perusahaan tersebut maksimum. Berarti agar labanya maksimum berarti perusahaan harus seperti apa gitu ya. Nah, konsep laba maksimum itu ada syaratnya. Syaratnya adalah marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Itu kan syarat laba maksimum. Dan kalau kita turunin, marginal revenue itu turunan dari fungsi TR yang pertama atau TR aksen. Marginal cost itu adalah turunan fungsi dari total cost yang pertama atau TC aksen. Sekarang kita tinggal turunin aja. Sok, ini jadi MC. Gimana nih jadi MC? Berarti ini tidak bisa diturunkan. Yang ini bisa kan? 1 dikali 200, 200 Q-nya pangkat 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0, 1. Jadi ini MC-nya 200. Kalau yang ini MC-nya, kalau ini berarti MR-nya berapa? MR-nya berarti ini 1 kali 1400, 1400 Q-nya pangkat 1 dikurangi 1 jadi pangkat 0. Jadi 1400 min 2 kali min 6, 12 kan? Q-nya jadi pangkat 1, 12 Q. Ya udah, tinggal dimasukin aja gitu ya. Berapa tadi? MC-nya 200, MR-nya 1400 min 12 Q. Satukan, berarti 1400 dikurangi 200 sama dengan 12 Q. Pindah ruas kan? Berarti 1200 sama dengan 12 Q. Berarti 1200 dibagi 12 sama dengan Q. Dapat kan? Q-nya adalah 100. Jadi jawabannya
Q-nya 100. Ada nggak nih? Nah, ada. Yang ini jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, diketahui pada tahun 2020, tren mode yang melanda dunia adalah pemakaian batik di acara-acara resmi dengan menggantikan jas. Akibatnya, perubahan ini dapat dipastikan bahwa kurva permintaan berarti kalau seperti ini, pemakaian batik naik ya. Pemakaian batik itu naik. Kalau pemakaian batik naik berarti berakibat kepada permintaan batik itu naik. Nah, ingat, kalau permintaan batik naik berarti kalau pertanyaannya di sini adalah terkait dengan pergeseran kurva, ini kurvanya bergeser ke kanan. Kalau naik kan kurvanya bergeser ke kanan, kalau turun kurvanya bergeser ke kiri. Kita cari jawabannya. Bergeser ke sebelah kanan akibat peningkatan pendapatan. Gak ngomong pendapatan, tidak berubah, bergeser ke sebelah kanan akibat perubahan selera. Nah, ini kan bener ya, selera. Yang tadinya pakai jas gara-gara suruh pakai batik, yaitu perubahan selera. Jadi jawabannya yang ini adalah yang C. Dilanjutkan soal UMUGM 2015-nya dengan kode soal 641, manusia sangat bergantung pada garam dan air. Betul ya? Bahkan dikatakan manusia tidak dapat hidup tanpa kedua barang tersebut. Dengan demikian, elastisitas harga air dan garam cenderung elastis sempurna. Salah. Karena garam dan air itu adalah barang kebutuhan pokok. Kalau barang kebutuhan pokok itu sifatnya inelastis. Oke? Sebab ketika elastisitas suatu harga barang adalah elastis sempurna, maka kurva permintaan terhadap barang tersebut berbentuk vertikal. Salah. Kalau si elastis sempurna, itu kan nilainya sama dengan tidak terhingga kan. Nah, tidak terhingga itu kan rumus elastisitas itu persentase perubahan delta Q, kalau pakai persentase ya, dibagi persentase perubahan delta P. Nah, tidak terhingga tuh misalnya 2 dibagi 0, kan tidak terhingga nih. Berarti ciri-cirinya adalah ini ya. Ciri-cirinya persentase perubahan delta P-nya yang 0. Jadi cirinya persentase perubahan delta P-nya yang 0. Jadi kalau mau dikurvakan, vertikal, horizontal, ini yang P, ini yang Q, berarti tidak ada perubahan harga. Ini adalah kurva yang elastis sempurna. Gitu. Jadi bukan vertikal ya, harusnya horizontal. Jadi pernyataannya salah, sebabnya salah. Yang ini jawabannya adalah yang E. Masih di soal UMUGM 2015, kode soal 641. Diketahui fungsi permintaan ini ya, fungsi permintaannya QD sama dengan 350 min 3P. Kalau informasinya hanya ini saja, terus yang ditanyakan adalah elastisitas atau barang apa gitu ya, lebih baik kita menggunakan si kurva. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan, dimasukin lagi, Q sama dengan 350 min 3P. 350 dikurangi 3 dikali P-nya 0. Berarti Q-nya adalah 350. Dapat nih. Q-nya 350 ya. 350. Kemudian dikebalikannya, jika salah ya. Jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan, berarti Q sama dengan 350 min 3P. Terus katanya Q-nya 0, 0 sama dengan 350 dikurangi 3P. Berarti 3P sama dengan 350. P-nya 350 dibagi 3. Jadi jawabannya berapa nih? Pakai kalkulator ya, 116,7. Dapat kan? Berarti nih P-nya 116,7 di sini nih. 116,7. Oke. Kita ke kurvanya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu adalah P, yang horizontal itu Q. Ketika P-nya 0, Q-nya 350 di sini misalnya. Ketika Q-nya 0, P-nya 116 di sini misalnya ya. 116,7.
elastis seperti ini. Nah, ini udah ketahuan nih. Kalau yang landai ini adalah yang elastis. Tapi kalau agak susah gitu ya membaca kurva, mendingan ke ciri-ciri aja. Kalau elastis, ciri-cirinya kan persentase perubahan delta Q-nya akan lebih besar daripada persentase perubahan delta P. Kalau saya secara ingatnya gini ya. Nih lihat aja, Q-nya berapa? 350, P-nya berapa? 116,7, lebih besar. Jadi ini jawabannya adalah barang elastis. Kita cek dulu 1, 2, 3-nya. Barang X, barang publik, bukan. Kalau elastis itu adalah barang mewah, bukan barang publik. Dua benar ya, barang mewah. Barangnya inferior enggak, salah. Elastis harga adalah cenderung elastis, benar. Jadi jawabannya 2 dan 4. Emang opsinya apa Teh? Masih ingat? Kalau soal seperti ini, kalau 1, 2, 3 benar itu A. Kalau 1, 3 benar itu B. Kalau 2 dan 4 benar itu C. Kalau 4 aja yang benar itu D. Kalau 1, 2, 3, 4 benar itu E. Jadi kita jawabannya apa? 2 dan 4 benar, jawabannya C. Berarti ini jawabannya yang C. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kita latihan soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.